Set, bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Widya Putri, NIM 1401 419233. Selamat sore Bu Heti dan rekan-rekan semuanya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Yang pertama, apa alasan Anda dalam memilih judul tersebut? Judul dalam penelitian saya yaitu berjudul Efektivitas Metode Struktural Analitik Sintetik atau SAS Berbantuan Media Buku Cerita Bergambar terhadap kemampuan menulis permulaan pada muatan bahasa Indonesia siswa kelas 2. Alasan saya memilih judul tersebut karena penelitian tersebut layak untuk diteliti di bidang pendidikan. Dengan hasil penelitian yang saya hasilkan, diharapkan dapat menjadi wawasan dan wadah bagi saya seorang peneliti dalam mempersiapkan diri terjun langsung di dunia pendidikan. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangkan pengambilan judul penelitian tersebut. Judul berdasarkan hasil dari identifikasi masalah yang ada di Sekolah Dasar Sendang Adi 1 yang berada di Kota Sleman, Yogyakarta. Hasil belajar menulis permulaan pada muatan bahasa Indonesia di KD 3.10 yaitu mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda tanya di kelas 2 memiliki rata-rata yaitu 55,8. Jumlah siswa 18 dari 26 siswa belum memenuhi ketuntasan minimum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh guru di SD tersebut, belum mempergunakan media dan metode pembelajaran secara aktif dan variatif. Dengan menggunakan metode SAS dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menulis permulaan. Yaitu metode SAS dapat diterapkan pada siswa kelas rendah dengan pembelajaran mengedepankan pemahaman huruf ke kalimat dengan baik. Media pembelajaran mempermudah guru dalam menunjang proses belajar mengajar. Media buku bergambar dapat menarik perhatian siswa untuk lebih aktif dalam belajar menulis. Gambar dan tulisan yang sesuai dengan penalaran siswa dapat mempermudah siswa dalam proses pembelajaran menulis. Lalu yang kedua, apa bukti dari pernyataan Anda nomor 1? Baik, bukti dari pernyataan nomor 1 yaitu hasil observasi langsung yang dilakukan oleh saya seorang peneliti pada tanggal 30 Mei 2020 lalu. Hasil belajar siswa dari tes ISAI mendapatkan nilai rata-rata 55,8 yang mana belum memenuhi nilai ketuntasan muatan bahasa Indonesia yaitu KKM-nya 70. Dalam proses pembelajaran, siswa masih lamban dalam menulis, terlihat saat observasi penugasan dan pemberian materi dari guru. Berdasarkan hasil wawancara oleh guru SD Negeri Sendang Adi 1 yaitu pada kelas 2A Bu Arini Aisnawati SPD dan kelas 2B oleh Pak Muhammad Anwaruddin SPD, penggunaan media membaca menulis permulaan belum diaplikasikan dengan baik. Guru belum pernah mencoba metode lain dalam mengajar menulis permulaan. Adapun media yang digunakan hanyalah papan tulis saja. Dalam pembelajaran siswa mudah merasa jenuh. Yang ketiga, bagaimana cara Anda membuat kohesi dan koherensi pada bab 1? Pada bab 1 ini penulisan dilakukan dengan menulis kalimat satu dengan yang lainnya secara terpadu. Antar kalimat mempunyai keterhubungan sehingga terangkai suatu teks yang runtun. Selain itu, juga memperhatikan poin apa saja yang akan dibahas atau dijabarkan pada bab 1. Penulisan bab 1 yaitu dimulai dengan menulis kalimat utama yang kemudian dikembangkan menggunakan kalimat penjelas pada setiap paragrafnya menjadi satu keterhubungan. Selain itu, membuat simpulan dari beberapa paragraf yang telah disusun. Yang keempat, landasan empiris dalam bab 1 ada berapa dan bagaimana cara menentukan landasan empiris pada bab 1? Landasan empiris pada bab 1 terdapat dua landasan empiris. Yang pertama mengenai metode struktural analitik sintetik sebagai metode belajar menulis yang peneliti terapkan, dan yang kedua ada landasan media pembelajaran yang peneliti gunakan. Landasan kedua mengenai media buku cerita bergambar. Landasan empiris pada bab 1 peneliti ditentukan berdasarkan penelitian yang relevan. Peneliti menggunakan jurnal, skripsi, artikel, dan e-book yang relevan berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menyusun landasan teori dalam bab 2?
Cara menyusun landasan teori pada bab 2 ini yaitu dengan menentukan terlebih dahulu dasar teori dari variabel yang digunakan dalam judul penelitian saya. Kemudian mencari sumber yang relevan seperti dari skripsi, jurnal nasional dan internasional, artikel, e-book, dan penelitian terdahulu yang relevan. Lalu dikutip sesuai kebutuhan dan teori yang digunakan di parafase dengan mengutip nama penulis serta tahun penerbitannya menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian yang keenam, berapa jurnal internasional yang Anda gunakan, jurnal apa saja, dan terindeks apa saja. Pada proposal seminar penelitian saya, peneliti menggunakan jurnal internasional yaitu 2. Yang pertama ada Jurnal Prima Educasia dengan ISSN 23384743, doi prefiksnya yaitu 10.21831. Kemudian ada Jurnal Ilmiah Theoneleh, The International Journal of Social Science. Selain itu, juga terdapat jurnal penelitian for Lesson and Learning Studies. Ada juga jurnal Basic Edu, Research and Learning in Elementary Educational, dan jurnal yang relevan lainnya. Peneliti menggunakan jurnal mengenai metode struktural analitik sintetik, jurnal media pembelajaran, jurnal media buku cerita bergambar, jurnal pendidikan, dan jurnal bahasa Indonesia siswa sekolah dasar. Peneliti juga akan mengembangkan dan mencari kembali referensi-referensi dari sumber jurnal yang relevan guna meningkatkan wawasan dan pemahaman peneliti pada penelitian yang diambil. Yang ketujuh, bagaimana urutan Anda dalam menyusun subjudul untuk landasan teori di bab 2? Untuk penelitian dalam menyusun subjudul untuk landasan teori bab 2 yaitu dengan didasari pada variabel penelitian yang digunakan. Judul penelitian saya yaitu Efektivitas Metode Struktural Analitik Sintetik Berbantuan Media Buku Cerita Bergambar Terhadap Kemampuan Menulis Permulaan pada Muatan Bahasa Indonesia Kelas 2. Urutan subjudul dari metode pembelajaran, media pembelajaran, dan menulis pembelajaran. Pada subjudul pertama mengenai metode pembelajaran, yaitu meliputi pengertian metode pembelajaran, metode membaca penulis permulaan, macam membaca menulis permulaan, metode struktural analitik sintetik, dan sintaks metode SAS. Kemudian subjudul kedua yaitu media pembelajaran, meliputi pengertian, macam, media visual, media buku cerita bergambar. Kemudian subjudul ketiga yaitu menulis, meliputi pengertian, membaca menulis permulaan, pengertian menulis permulaan dan cara menulis, tujuan serta manfaat menulis. Sub 4 yaitu bahasa Indonesia yang difokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang kedelapan, bagaimana cara menentukan kajian empiris pada bab 2? Ada berapa? Apa alasannya? Penyusunan landasannya apa saja? Yaitu ada nama, judul, dan hasil. Pada bab 2, saya mendapatkan kajian empiris 6 hasil penelitian. Adapun cara menentukannya dengan membaca beberapa jurnal skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang saya ambil sebagai acuan. Kajian empiris yang peneliti gunakan karena mendukung penelitian peneliti sehingga kajian empiris bab 2 dapat terrealisasikan. Adapun kajian empiris mengenai metode struktural analitik sintetik, media buku cerita bergambar, dan kemampuan menulis permulaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh MS tahun 2021 dengan judul Effectiveness of the Use of Scientific Analytic Structural Method Against the Ability the Baking Writing Skill in Elementary School Student. Kemudian ada penelitian dari Purnama 2019 dengan judul Penggunaan Metode Struktural Analitik Sintetik untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan peserta didik kelas 2 SD Negeri 3 Lambuhan Dalam, Bandar Lampung. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Insyah dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul The Effect of Learning Methods Assisted by SAS with Letter Card Media on Participant Begins Reading Ability Student at Primary School, Banda Aceh.
Kemudian ada pengaruh metode pembelajaran struktural analitik sintetik terhadap kemampuan menulis permulaan di sekolah dasar, penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari tahun 2020. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Hashim tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Struktural Analitik Sintetik terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SD Negeri 167 Kasuso Kecamatan Bonto Baharuju, Kabupaten Bulukamba. Ada pula penelitian oleh Sigit tahun 2011 berjudul Peningkatan Menulis Permulaan Melalui Metode SAS Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 1 SD Negeri Gendangan. Lalu ada penelitian oleh Hertawan tahun 2021 berjudul Pengembangan Buku Cerita untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Anak Usia Dini di KB Al-Askia IAIN Purwokerto. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian oleh Turan dan Ulutas tahun 2016 berjudul Using Storybook as a Character Educational Tools. Yang kesembilan, apa jenis penelitian Anda? Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuantitatif jenis quasi-eksperimental tipe pretest, post-test, non-equivalent group design. Cohen, Manion, dan Morrison tahun 2007, penelitian ini tidak memilih kelas secara random pada kelas kontrol dan kelas eksperimennya. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian metode penelitian tertentu dengan menguji suatu teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel yang diteliti. Kemudian, apa teknik pengumpulan data Anda? Teknik dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik tes dan teknik non-tes. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik tes yaitu berupa tes uraian. Tes uraian diberikan pada siswa mengenai penulisan huruf kapital dan kalimat tanya. Pada teknik non-tes yaitu wawancara dengan guru kelas 2, paralel A dan paralel B SD Negeri Sendang Adi 1. Observasi mengenai pengamatan proses pembelajaran siswa dan guru pembelajaran pada KD 3.10 dan yang terakhir menggunakan dokumentasi mengenai proses belajar siswa, profil sekolah, lingkungan kelas, dan hasil belajar sekolah. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.